orang tubuh ini, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya selalu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh baik, sangat baik dan terlampau baik dalam setiap keadaan musuh apapun. Karena Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Dia Tuhan yang tetap setia. Kadang Tuhan tidak setia, tetapi kesetiaan Tuhan terbukti sampai hari ini. Anda boleh tarik nafas. Bukankah itu kesetiaan Tuhan? Bukankah itu kemurahan Tuhan? Yang lain kurang di rumah sakit, selagi masih kuat, masih sehat, masih bergerak, masih bernapas, muliakan Tuhan. Amin. Cari Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oke, terima kasih Tuhan Yesus mengerti menuntun dan yang punya pelayanan pekerjaan ini. Dan terima kasih kepada Pak Gembala, seluruh staf, bahkan jemaat Tuhan yang percayakan saya untuk membagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin Pak Gembala suka kenal, tapi jemaat itu kenal. Haleluya. Nama saya Pendeta Prince Kere. Sudah berumah tangga, istri Gembala IKMI Elin Kalase. Sejak saya tamat pendidikan sekolah Alkitab 98, saya langsung berkecimpungan di dalam jaringan doa CDN dan penginjilan. Tahun 2000 saya melayani di CDN, jaringan doa nasional. Jadi ada pertemuan, saya banyak kali berbicara di situ. Jadi kami ada rally doa di 55 kota, bahkan ada pertemuan doa sedunia. Jadi ada hamba Tuhan, kenabian, kerasulan luar dan dalam negeri. Jadi saya ada di tempat itu melayani tahun 2000. Dari tahun 2000 Tuhan berbicara kepada saya untuk masuk dalam pelayanan penginjilan. Saya sudah dipercayakan Tuhan dalam penginjilan. Saya juga punya yayasan. Saya bentuk, saya buat dirikan yayasan, namanya Yayasan Hati Bangsa Manado, Sulawesi Utara. Yayasan bergerak dalam 3 bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Seperti itu. Suara saya agak serak. Saya beberapa ini lagi KKR, berpindah sebentar, saya pindah KKR lagi. Seperti itu. Organisasi mempercayakan saya baru kurang lebih 2-3 minggu yang lalu diangkat sebagai penginjil dalam dan luar negeri pusat. Memang itu periode yang lalu juga dipercayakan dua-dua, baik penginjil daerah, baik penginjil pusat. Nah, di periode ini yang ketumnya Pak Robi diangkat dalam penginjilan juga hal yang sama, tapi ditambah lagi luar dan dalam negeri karena ada undangan juga ada di luar. Mereka suruh saya untuk mengisi jadwal yang Amerika, undangan dari Amerika. Jadi saya bersyukur, saya katakan siap kemana asal memberitakan Injil. Haleluya. Saya tak pada mau cuma 3-4 mau dia ribuan, bagi saya sama. Saya melayani di cuma 5 orang dengan ribuan orang, paling banyak bapak lapangan. Jadi bagi saya sama, gitu. Sama. Kalau mau kasih betul-betul, kasih makan betul-betul sampai jemaat Tuhan kenyang. Haleluya. Amin. Banyak melayani di gereja luar. Kalau gereja luar banyak melayani, baik Butani, baik Betel, GPDI, GPSDI, GETSPA, baik bukan cuma di Sulawesi Utara, bukan cuma luar dari daerah ini ya. Saya juga punya banyak sekali tim, ada juga yang dari Surabaya, Cina Surabaya ada. Saya namakan masuk dalam tim pasukan singa, The Lion of Judah. Terus melatih para hamba Tuhan dalam pelayanan dalam ke-7 obor, yaitu 7 roh Allah yang siap diutus ke seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang terakhir pembawa revival. Saya akan bicara tentang pergerakan Roh Kudus di jalan air ini. Beberapa hari yang lalu Tuhan ngomong ini sama saya, hambaku, kamu doa untuk seluruh gembala-gembala yang ada di Indonesia, di benua Asia, supaya mereka mempersiapkan diri untuk sebuah revival,
untuk sebuah kegerakan yang besar yang akan turun di Indonesia. Kalau Tuhan telah memulainya di Eropa, di Yerusalem 120 lebih diperkecil, lahirlah 12 rasul, dan 12 rasul itu cukup menggoncangkan Yerusalem. Sangat kuat lawatan Tuhan atas Yerusalem. Dari situ Paulus membawa ke Asia. Roh mencegah ke arah Makedonia dalam kitab Korintus. Roh mencegah dia ke arah Makedonia. Wilayah Eropa mengalami kebangunan rohani kira-kira abad 17. Saya pikir hanya Eropa mengalami kebangunan rohani. Dari Eropa api kebangunan rohani itu menghantam benua Amerika. Roh yang turun di Yerusalem bukan masalah Yerusalemnya, tetapi siapa orang-orang yang siap untuk menangkap api kebangunan rohani itu. Itu intinya. Bukan masalah tempat, bukan masalah gedungnya, intelektualnya, tidak. Tetapi siapa yang rindu mau melayani Tuhan, mau bergerak dengan Tuhan. Amin. Roh yang sama yang turun di Yerusalem, yang telah menggoncangkan Yerusalem, roh yang sama masuk ke benua Eropa. Eropa mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus nggak hanya berhenti sampai di Eropa, dia masuk ke benua Amerika. Dilawatlah Amerika Timur, dilawat juga Amerika Barat. Klimaksnya penjara kosong, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan, kelepasan bekerja di benua Amerika. Lahirlah 7 jenderal, salah satunya Horace Roper, Billy Graham, bahkan Katil Kuhlman. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Maka mereka mengutuslah hamba Tuhan dari benua ini ke seluruh benua. Pikir saya pergerakan Tuhan hanya di bagian Amerika sana, ternyata tidak. Dari benua ini Roh Kudus melawat benua Afrika. Dari benua Amerika Roh Kudus melawat benua Australia. Australia itu dilawat dengan pujian yang luar biasa. Pujian penyembahan sempat dinyanyikan Darlene. Itu luar biasa lawatan Tuhan bagi Australia. Australia betul-betul mengalami lawatan pujian. Kuasa penyembahan, kuasa pujian itu melanda benua Australia. Tetapi dari Australia, dari benua ini, setelah itu pikir saya Indonesia belum. Dari benua ini dia Roh Kudus itu mengalihkan perhatiannya ke benua Afrika. Sekarang Afrika lagi mengalami revival. Gereja terbesar ada di benua Afrika, panjangnya 3 kilo. Di sini di Jalan Masar di Patung, kurang lebih 3 kilo panjang gerejanya, dan jemaat ribuan. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia berdoa minta api secara nyata itu turun. Apa yang pernah terjadi di Soe itu terjadi juga di benua Afrika. Kuasa Tuhan bekerja. Benua ini mengalami lawatan Tuhan. Banyak orang dilepaskan, banyak orang disembuhkan, banyak dukun-dukun itu kembali bertobat. Luar biasa. Kalau Anda melihat di YouTube, lihat bagaimana kegerakan yang sedang Tuhan buat di benua Afrika. Itu luar biasa. Mereka sambil datang ke gereja, datang beribadah bahasa roh. Sambil dengar firman Allah, dia berdiri langsung berbahasa roh. Dan seketika itu yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Amin. Ada haleluya. Kenapa? Begitu rindunya mereka kepada Tuhan, begitu hausnya mereka kepada Tuhan. Mereka orang-orang yang begitu antusias dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dan tahukah Indonesia, Asia adalah benua yang paling terakhir yang akan mengalami revival lebih dari apa yang Tuhan buat di Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika. Kenapa? Indonesia berada pada gerbang timur. Indonesia berada pada gerbang timur. Sebelum kedatangan Tuhan, Golden Gate atau gerbang emas ini akan terbuka. Nah, kegerakan yang paling besar itu akan terjadi di timur. Yang Alkitab bilang kegerakan akhir zaman belum pernah terjadi di sejarah Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Artinya apa yang Tuhan akan buat di hari-hari terakhir ini sungguh-sungguh dahsyat menjelang kedatangan
sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua, pemulihan segala sesuatu harus terjadi. Amen. Berapa banyak yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan? Coba angkat tangan. Saya percaya suatu saat Pak Gembala nggak ibadah di sini lagi. Amin, Pak Gembala. Satu saat Pak Gembala akan punya tanah besar dan bangunannya cukup besar. Amin. Haleluya. Karena kita bilang Kedah dan Nipayo akan datang di rumah Tuhan. Yesaya berkata, dari pulau-pulau akan berdatangan sujud menyembah Tuhan. Anda lihat Yesaya 59, Yesaya 60. Negara kepulauan terbesar di dunia adalah Indonesia. Penduduk terbanyak di dunia Cina. Tetapi negara pulau yang terbanyak di dunia Indonesia. Kurang lebih 17-18 ribu pulau. Filipina juga disebut negara kepulauan, tapi tidak sebanyak Indonesia. Alkitab bilang dari pulau-pulau berdatangan sujud menyembah Yesus. Boleh beri tepuk tangan? Amin. Saya percaya lawatan Tuhan revival pasti tiba di tempat ini. Kalau amennya pas, saya percaya revival lawatan Tuhan pasti tiba di tempat ini. Amin. Kalau revival datang, kesembuhan, pemulihan, hidupmu diubah. Lalu kita berkata dari pulau-pulau yang keluar Kedah dan Nipayo, 2000 kami survei. Ternyata penduduk Kedah terbesar di dunia bukan Afghanistan, bukan Arab Saudi, tetapi Indonesia. Yesaya 60 berkata mereka akan jadi korban di rumah Tuhan. Setuju dengan saya? Katakan amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Sekarang mulai pergerakan Kedah mulai terjadi. Anda lihat di YouTube kira-kira mulai berubah Tuhan. Arab bahkan sudah masuk ke Indonesia. Klimaks akan turun sesuatu yang besar. Saya percaya Habakuk 2:14, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan bagaikan air bah. Haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Sebab itu persiapkan diri kita. Bilang dulu kiri kanan, persiapkan diri. Saya mau tanya berapa banyak yang mau menuai? Coba angkat tangan. Yang mau menuai? Adalah jangan takut-takut. Pastor ngobrol-ngobrol ini kalau tanpa lain keras dia tidak akan pacang jadi. Biar dulu tetap lempar pacang nih orang tinggi. Amin. Anak muda supaya ikut perkemahan. Supaya ikut perkemahan. Sudah, supaya lihat kakek satu kali pastor bosan kakalan. Jadi harus serius. Kalau mau dilihat itu perkemahan tidak bosan kakalan. So itu pembicara itu. Jadi hati serius dengan Tuhan. Karena Tuhan akan pakai engkau. Mana anak muda? Saya lihat anak muda. Tuhan akan pakai engkau. Angkat tangan tinggi baru. Anak muda, anak-anak angkat tangan tinggi. Haleluya. Amin. Bro, malah banyak generasi. Mau perkemahan tuh. Mau ikut tuh, bibra semua anak-anak, anak muda, remaja, ibu, bapak-bapak ada perkemahan. Se-Indonesia, sedunia. Bikinnya di Lamongan. Jadi saya percaya kita di Tepon pasti ikut. Amin. Pasti bikin. Haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Saudara di atas gunung Tuhan siapkan. Bilang di atas gunung Tuhan siapkan. Abraham berkata sampai hari ini dikatakan di atas gunung Tuhan menyediakan. Sebab itu pastikan rohmu ada di puncak. Pastikan engkau ada di gunung Lawa. Amin. Di sanalah Tuhan ketemu dengan engkau. Haleluya. Ada haleluya. Ada haleluya. Coba kita lihat firman Tuhan hari ini. Kita ingin umat Tuhan perhatikan dalam kitab Yohanes. Saya ingin umat lihat kitab Yohanes.
Yohanes 20 kita lihat pada ayat yang Yohanes 20 ayat yang ke-20 dan 21 sampai 22. Mari berdiri. Yohanes pasal 20 ayat 20 sampai 22. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Injil Yohanes sudah. Haleluya. Baca dengan suara yang paling kencang supaya itu bobrok ataupun setan-setan lari ketakutan. Amen. Amin. Amen. Haleluya. 2, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Terus Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus kamu, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. terus Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan dan berkata, terimalah Roh Kudus. haleluya. Terimalah. Silakan duduk. Haleluya. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-murid. Dan ini terjadi waktu Yesus baru meninggalkan murid-murid. Peristiwa ayat ini mengingatkan peristiwa bagaimana Yesus ditangkap dan bagaimana Yesus bicara dengan murid-murid. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti Roh Kudus pribadi Tuhan sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tuhan kita bukan 3, 1. Cuma cara kerjanya mengikuti zaman. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, segitiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setan suka tiru hal ini. Dulu dia bilang apa? Iblis. Nah, setelah dia bilang dia iblis, habis dia bilang dia iblis, baru apa? Di zaman anak dia bilang apa? Nabi palsu. Di zaman akhir ini dia tidak bilang lagi dia iblis atau nabi palsu, antikris. Amin. Segitiga. Iblis, nabi palsu, antikris. Nah, dia akan menyatakan dirinya secara terang-terangan supaya umat Tuhan tahu ini dia, siapa dia sesungguhnya. Nah, oleh dan sebab itu Tuhan bicara kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Tetapi dimensi ini belum ada dampak, belum ada manifestasi. Waktu murid-murid mengalami Roh Kudus, itu tingkat pertama, yaitu terimalah Roh Kudus. Tapi manifestasi dari pekerjaan roh di waktu itu belum terlalu kuat, sekalipun mereka menerima. Mari kita lihat dimensi yang kedua dari Roh Kudus, terjadinya di Kisah Para Rasul pasal 2. Ini juga Tuhan bicara tentang Roh Kudus, dan para murid-murid juga mengalami pribadi ini. Coba lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Ini penting untuk kita mengerti hal ini. Saya ingin cerita perjalanan Roh Kudus agar kita dibawa Tuhan dalam sebuah gelombang yang baru. Coba lihat Kisah pasal 2 mulai ayat 1. Kita lihat dimensi Roh Kudus. Pertama ditiup, kedua, coba satu orang baca Kisah pasal 2 mulai ayat 1. Baca Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Terus Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras ya. yang memenuhi seluruh rumah Terus di mana mereka duduk. Terus Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Terus
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka kita bilang penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. stop sampai situ. Ini dimensi kedua. Dimensi pertama Tuhan panggil murid-murid dan dihapusi sehingga murid-murid memberitakan Injil. Nah dimensi kedua ini juga turun lagi Roh Kudus. Artinya begini, kita mengalami Roh Kudus tidak hanya sekali. Amin. Nggak hanya sekali. Kali ini murid-murid mengalami Roh Kudus. Ini bagian kedua. Dampak dari dimensi ini, Roh Kudus datang bagaikan tiupan angin yang kencang, tampaklah lidah-lidah berapi. Waktu memenuhi murid-murid, maka Petrus mulai berkhotbah. Petrus mulai bicara tentang firman Allah. Luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja di zaman itu sangat dahsyat. Kegemparan terjadi atas Yerusalem. Tetapi Roh Kudus nggak hanya sampai pada tahapan itu. Sekarang kita lihat Kisah pasal 4, hal yang sama juga. Kisah pasal 4, kita lihat ayat yang ke 29. Kisah 4 ayat 29. Sedikit saya bicara tentang Roh Kudus dulu. Baru kita akan masuk pada bagaimana gereja bisa menuai. Kita harus tahu tentang Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah 4 ayat yang ke 29, mulai 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Terus Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk Ya. memberitakan firman-Mu. Terus Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. dan orang semua penuh. Seberapa kali orang ada terima? Seberapa kali coba itu? Seberapa kali? Tiga kali. Yang pertama Tuhan panggil pada usi, terimalah Roh Kudus. Yang kedua di Kisah Rasul, mereka berkumpul di suatu Yerusalem dalam doa. Roh Kudus turun bagaikan tiupan angin yang kencang, tampak lidah. Yang ketiga, ini menceritakan bagaimana mereka dicegah untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi? Mereka berdoa lagi. Mereka dilarang memberitakan Injil. Tetapi murid-murid ini berdoa, berkumpul dan berdoa. Waktu mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Sesuatu yang lebih besar. Lalu mereka memberitakan Injil dengan berani. Berapa kali mereka mengalami? Saya selalu katakan bahwa mengalami Roh Kudus tidak hanya sekali. Perlu tiap saat kita mengalami Dia. Roh Kudus ini pribadi. Karunia bagian dari Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu pribadi. Kenapa saya bilang Roh Kudus pribadi? Alkitab bilang dalam Injil Yohanes, Allah itu roh. Dalam kitab Korintus, Tuhan itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi mereka bertiga perlu kita mengalami Tuhan di setiap saat, di setiap musim. Perlu mengalami, karena cuma dengan kekuatan Tuhan atau kekuatan Roh Kudus kita mampu menghadapi segala sesuatu. Kita mampu menaklukkan segala sesuatu. Semakin besar badai, mari semakin kita duduk di kaki Tuhan. Semakin besar peperangan, semakin kita duduk di kaki Tuhan. Karena peperangan tidak pernah sama. Semakin kita harus duduk di kaki Tuhan. Tuhan mau kekristenan itu penuh roh, hidup oleh roh. Saya selalu katakan ketika diundang oleh daerah, oleh pusat, saya katakan gini, nggak cukup kita hanya bahasa roh, nggak cukup cuma bahasa roh. Yesus baptis dengan Roh Kudus, nggak cukup.
Kita harus penuh roh. Tidak cukup lagi penuh roh di Kisah Rasul. Kita harus hidup oleh roh. Galatia 5 ayat yang ke-25. Tidak cukup hidup oleh roh. Kita harus dipimpin oleh roh sempat. Tidak cukup lagi itu. Tambah satu lagi apa? Menjadi tawanan roh. Gereja kalau dipimpin oleh Roh Kudus mantap. Hasilnya luar biasa. Amin. Tapi kebanyakan sekarang gerejanya dipimpin oleh karunia. Bahaya. Sangat berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karunia membawa kita keliling dunia. Karunia membawa kita terkenal. Tapi karakter mempertahankan kita di puncak. Amin. Umat Tuhan. Jadi kita perlu mengalami Tuhan di setiap saat. Ketika kita mengalami pribadi Tuhan di setiap saat, disinilah kita akan dibawa dalam sebuah gelombang yang baru. Amin. Ada haleluya. Tuhan mau hidup kita itu menyatu dengan firman, menyatu dengan Roh Kudus. Jangan hanya menyatu dengan karunia. 40 tahun lamanya Israel hidup dengan tongkat Musa. 40 tahun lamanya Israel hidup di dalam mujizat. Tetapi roh Mesir, roh pemberontakan masih tinggal dalam hidup mereka. Kurang ke 40 tahun. Israel bisa hidup di padang gurun, bukankah itu mujizat? Israel bisa makan minum di padang gurun, bukankah itu mujizat? Israel tidak ada sakit, tidak bengkak kakinya, bukankah itu mujizat? Israel melihat laut terbelah, bukankah itu mujizat? Tentara Mesir ditenggelamkan oleh laut terbelah, bukankah itu mujizat? Tapi roh pemberontakan, roh Mesir, waktu mereka jumpa masalah, Musa, engkau bawa di sini supaya kami mati binasa. Apakah di Mesir kurang kuburan? Musa, di Mesir tolong masih kerja memang kerja paksa, kerja rodi, tapi masih makan enak, masih ada bawang baik, masih ada bawang merah seperti itu, masih banyak di sana. Mereka masih ingin suka dengan kenikmatan dunia, padahal dituntun tiap awan, tiap hari hidup oleh mujizat. Orang yang hidup oleh mujizat belum tentu karakternya berubah. Karena karunia itu tidak bisa merubah sifat asli kita. Karunia tidak bisa merubah sifat dasar. Anda boleh langsung berdoa di gereja, Anda berbahasa roh, menyampaikan suara Tuhan, aku ada, umatku aku ada, hambaku aku ada. Tapi ketika pulang rumah ada masalah, kadangkala cuma masalah kecil, 7 firman Anda mendengar. Artinya begini, bakalai sampai 7 firman ke-7 rumah dari dia mana dia tinggal kedengaran. Siapa ribut-ribut? Tutanasan, kalau berdoa, kalau basur, dapat aku. Haleluya. Ini kejadian, ini fakta yang terjadi. Haleluya. Saya selalu katakan saya ganti karunia. Dalam pelayanan penginjilan lapangan, cukup banyak saya khotbah lapangan besar sampai kota Manado, luar kota ini. Itu karunia bekerja. Suatu saat pendeta Daniel kepala pelapa sekarang perlu tahu. Ya. Ikut saya ke KR lapangan di Sulawesi Tengah. Itu sementara kita khotbah orang gila kesana kemari. Akhirnya orang gila itu hidup dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Itu karunia kuasa bekerja. Amin. Tapi saya bilang begini, jangan menyatu dengan karunia. Mari menyatu dengan Roh Kudus atau dengan firman. Ada haleluya. Amin. Hilang kiri kanan, menyatu dengan firman, bukan dengan firman. Ada haleluya. Karena orang lebih suka dengar apa firman bilang daripada firman bilang. Betul enggak ibu-ibu? Betul enggak ibu-ibu? Orang kalau menyatu dengan firman, waktu ada masalah, waktu ada persoalan, yang keluar adalah kelemah lembutan. Karena menyatu dengan firman.
Tapi orang kalau cuma menyatu dengan karunia, waktu jumpa masalah, reaksinya belum tahu. Langsung bertobat, maka tangan lu bertobat. Ya mana boleh, kita boleh. Oh Tuhan, ini yang terjadi. Padahal Tuhan pakai. Sebab itu saya mau bilang, jangan menyatu dengan karunia. Karunia ini cuma Tuhan beri, memperlengkapi hidupmu. Tapi yang Tuhan mau hidupmu dipimpin oleh Roh dan menyatu dengan firman. Saya selalu katakan orang kan dipimpin oleh Roh, tidak sabaran buang sampah. Betul tuh Pak Gembala? Tidak sabaran. Apalagi mau susupuk pasal lu. Pasal lalu bilang Carlota. Nah, bahasa hari-hari bilang apa? Mulu. Pasal bilang apa lagi? Apa lagi? Suka ceritain kesalahan orang, kayak gitu. Suka cari-cari orang ini. Untung di sini ada di luar sana lebih banyak. Boleh minta tangan. Ada haleluya. Seperti itu. Amin. Jadi firman Tuhan mau gereja di hujan air ini menyatu dengan Roh Kudus, menyatu dengan firman, supaya lahir karakter Kristus. Amin. Jangan cuma baku tujuan tapi karunia yang paling hebat. Jangan itu yang Anda cari, bukan itu yang Tuhan cari. Saya selalu katakan gini, Tuhan tidak pernah terpesona sehebat apa karunia yang ada padamu. Tidak. Kalau Anda doain orang sakit, orang sembuh, Anda doain orang gila itu sembuh, dunia viral. Tapi surga tidak viral. Surga bilang bukan aneh kerja, kita kerja. Betul tak? Oh, ada doain orang sakit sembuh, dunia viral. Tapi surga biasa. Surga bilang ya, pekerjaan yang paling kecil. Betul tak? Tapi kadang-kadang orang sombongnya ditampung. Betul tidak? Apa yang membuat surga viral? Waktu Anda dicaci maki, dikatakan yang tidak, segala macam tuduhan dilontarkan padamu, lalu Anda diam. Dunia bilang begini, sebelum mana kemana balas, itu dunia. Tapi surga viral. Cari sesuatu yang membuat surga viral, bukan dunia yang viral. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Jangan suara Tuhan tak sontong sedikit tapi lah besar, bahasa Manado. Tak sontong besar tapi lah habis. Nah ini yang bahaya. Bahaya ini. Masalah kecil, reaksi kita besar. Ini padahal anak Tuhan. Saya percaya di sini ada tuh, cuma sini ada berubah. Tidak ada kan? Di luar sana banyak, di sana sini ada. Mari kita tepuk tangan dulu. Saksinya Bapak tadi, dia soalami dulu. Betul, memang kadang-kadang orang nanti mengalami Allah dulu baru orang sadar, oh ada Tuhan. Ada Tuhan. Baru orang sadar, oh ada Tuhan. Baru untuk masih cepat datang ke Tuhan. Untuk masih datang ke Tuhan, walaupun seumur walaupun tak lalu. Masih lengkap tuh kaki dengan tuh tangan. Karena ada orang nanti sadar, Pak, tuh kaki orang yang begini. Aku jalan semua gini. Tapi bersyukur masih lengkap harus sadar. Datang sama itu luar biasa. Jangan Tuhan. Lalu Tuhan sebutkan begitu kita mau melayani. Kita semua setia. Semiring Tuhan dan setia. Semiring. Jangan datang Pak Tuhan nanti suruh itu. Selagi masih kuat sehat, kasih hidup untuk Tuhan. Boleh ditemukan. Usia nggak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Amin. Asalkan orang jadi anak Tuhan sungguh berubah. Amin. Bertobat dalam semua hal. Baik tutur kata, harus lemah lembut. Dulu mungkin kasar pak istri atau anak-anak, mesti lemah lembut sekarang. Sayang, gitu kan. Jangan dulu di pekerjaan bertobat, di rumah masih kasar, itu kan. Mesti bertobat sungguh berubah total.
Baru mau bekerja, berdoa dulu, andalkan Tuhan. Mau kerjakan sesuatu, tanya Tuhan. Itu kata bertobat. Dia sudah tidak andalkan lagi, dia punya kehebatan, kepintaran. Amin. Tapi segala sesuatu dia libatkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Itu kata berubah, bertobat. DP tingkah laku, DP berkata. Dulu marah panas, nggak ada sedikit oh Tuhan, mesti berubah. Memang sekali tapi ada. Nah gitu, keluarkan kata-kata yang baik bagi anak-anakmu. Jangan ada kebun binatang yang keluar dari ibu, dari bapak-bapak terhadap anak-anakmu. Bodoh sekali anak-anak bilang, bodoh, nah gitu. Pintar sekali dia. Nah gitu tak? Ibu-ibu boleh bilang pintar. Amin. Pintar. Jangan ucapkan yang awalnya nggak membangun bagi anak-anakmu. Ucapkan yang baik bagi anakmu. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Karakter ini yang Tuhan cari. 40 tahun Israel lama dengan mujizat. Sebab itu Tuhan bicara Musa, suruhlah Israel menguruskan diri. Aku akan turun di gunung Sinai. Suruhlah mereka menguruskan diri selama 3 hari. Kali ini Tuhan turun. Tuhan tidak turun dengan tongkat Musa. Tuhan tidak turun dengan jubah Elia. Kalau Tuhan turun dengan tongkat Musa, bagi orang Israel so biasa itu. 40 tahun bagaimana tongkat Musa so biasa itu. Kalau seandainya Tuhan turun dengan jubah Elia, Israel bilang so biasa itu. Kali ini Tuhan turun dalam kekudusan. Gunung pun gemetar. Israel sangat ketakutan. Nah, ya tak? Sangat ketakutan. Kenapa? Padahal hidup dalam mujizat, berjalan dalam mujizat. Tetapi waktu mau ketemu Tuhan, mereka sangat ketakutan. Kenapa? Karena masih ada pemberontakan, masih ada roh Mesir. Hidup masih seperti yang dulu. Untung nama. Oh, ada Tuhan tapi tidak ada pertobatan. Sulawesi Utara dari tahun 70-an, 80-an, hamba Tuhan dari luar negeri datang terus bikin acara KKR. Yang sakit sembuh, betul Bapak? Betul kan? Yang sakit sembuh, betul tak? Lumpuh berjalan, buta melihat dari tahun 70-an, 80-an, betul tak? Lapangan Keleak, Stadion Kelapa, itu pun yang KKR terus, betul? Nggak sampai sembuh. Sembuh, ugal jalan terus. Sembuh, judi jalan terus. Sembuh, mabuk jalan. Betul tak? Sebetulnya kalau orang ingat, banyak orang Sulawesi Utara itu mendengar Injil dari tahun 70-an. Banyak orang Sulawesi Utara itu melihat mujizat. Hamba Tuhan dari luar datang membawa Injil, menyatakan kuasa Tuhan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Lamuan saja GKP yang Tuhan pakai di Lamuan, orang mati bangkit. Tapi tetap masih ikat pinggang, popo jalan terus. Padahal orang sulia orang mati bangkit. Orang sulit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu karunia gak bisa merubah sifat dasar kita. Setuju? Gak bisa. Biar baru terima mujizat, baru dia marah-marah. Kapan takut? Pasal saya lagi marah. Padahal bersaksi hari Minggu, luar biasa jemaat Tuhan, saya mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, semuanya karena anugerah, semuanya karena kebaikan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat, luar biasa. Saya pulang rumah cuma ada masalah sedikit, langsung gak ada orang tak hincang pada tarik. Nah ini nggak perlu kasar. Sebab itu untuk kita diubah 2 hal, menyatu dengan Roh Kudus dan menyatu dengan firman. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Murid-murid mengalami Roh Kudus enggak hanya sekali, 3 kali mereka mengalami. Nah, gereja Tuhan ujian akhir, kita perlu mengalami Tuhan di setiap saat. Kenapa mengalami Roh Kudus?
menuntun saudara dan saya. Di hari-hari terakhir ini Alkitab bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dalam kitab Yohanes 2 ayat yang ke-28, semua orang akan mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana mengalami Roh Kudus? Roh Kudus ini adalah Tuhan sendiri. Amin. Bagaimana mengalami Roh Kudus? Buka hati. Pastikan hatimu bersih. Roh Kudus tidak akan tempati hati yang penuh dengan kedengkian. Roh Kudus tidak akan turun di hati yang penuh dengan kepahitan. Tidak. Roh Kudus tidak akan turun ketika hati kita penuh dengan kemunafikan. Roh Kudus tidak akan turun di hati seperti itu. Tapi Roh Kudus akan turun manakala hati kita bersih. Amin. Kalau masih ada iri hati, jangan dulu mengaku ada Tuhan. Saya katakan dalam KKR, ngapain kita bikin salib tinggi 30 lebar 20, bikin salib di muka rumah berasal-asal, tetapi mabok jalan terus, judi jalan terus, zina jalan terus, hugel jalan terus, kumpul kebo jalan terus, marah berkelahi dendam jalan terus. Biar orang beri kalung salib. Tetapi kalau hidup kita tidak sesuai firman, tidak ada guna. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Salib bicara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Salib juga mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus. Dari mana kita sehingga kita diambil, ditebus oleh Tuhan. Ada haleluya. Orang bikin salib di pasar-pasar, waktu kalah kuat, tidak sesuai, tidak cocok. Amin, ibu-ibu. Kasih cocok Kak. Kalau orang Kristen kasih cocok kalau kuat sebagai orang. Kalau engkau difitnah, diam juga, jangan banyak bicara. Kalau hari ini engkau belum ada doi, suami pulang belum bawa uang, tetap suamiku sayang. Jangan suami pulang tak bawa doi, ibu-ibu punya muka. Nah, bilang muka perut goreng, muka papaya tono, muka cemburu, muka ini begitu mukanya. Suami kau tuh pulang belum bawa doi, DP anak berikan, mama minta dong doi mau beli cookies. 2.000 cuma, ya aku beli perak. Mana setahun lagi berapa pulau orang doi? Bisa mana? Obatkan kemarin. Ibu-ibu dulu yang marah suami karena suami belum dapat gajian. Anak jadilah biasa. Anak kena katanya. Bukan cuma anak. Dia ke dapur, ada masak air panas. Dia turun tangga ada dogi, tahu dogi? Itu anjing. Dia satu lagi pilih-pilih cawan. Nah itu orang kalau marahnya, ibu-ibu kalau marahnya begitu. Untung di sini ada, di luar sana ada. Sini ada, bilang kita jangan begitu. Bilang dulu, saya tidak begitu. Amin. Suami pulang bawa doi, dan belum bawa doi tetap suamiku saya. Yang ada adalah ucapan syukur. Amin, ibu-ibu. Ada haleluya. Ini tuh gereja yang menyatu dengan Roh Kudus. Ini tuh gereja yang menyatu dengan firman Tuhan. Bukan cuma hebat di gereja, menari, melompat, bahasa rohnya luar biasa. Di pulang rumah juga luar binasa. Bukan biasa, binasa. Untung di sini ternyata ada. Di luar sana masih banyak. Amin. Saudara, mari jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Karena kalau Tuhan datang sebentar atau yang ada iri hati, kedengkian, yang belum mengampuni DP mama, yang masih ada simpan dendam DP adik, tak tinggal. Amin. Sekuat. Amin. Amin. Pastikan trompet itu beres. Saya tanya hari, kalau Tuhan datang nih hari bertangka, yang tangka cuma kata. Yang rasa diri ketika Tuhan datang ini jam, tak angkat tangan. Angkat tangan begini.
Kamu mulai takut ya, aja takut. Amin. Turun tangan. Saya tanya, pastikan tidak ada kepahitan dalam dirimu. Amin. Tidak ada dengki dalam dirimu. Amin. Ada haleluya. Saudara satu hati, so mengampuni orang atau belum mengampuni atau harus kita so ampuni mar. Oh udah pada dia kita mau balik tengok kita tak ada sama bohongnya. Amin. Haleluya. Ampuni orang yang tipu engkau. Boleh lepaskan pengampunan. Haleluya. Saya juga alami. Kita jual tepi tanah 3 hektar orang tipu. Cuma tak karena modalkan tanda tangan, so tanda tangan. Tipu, Tuhan. Ini takut dong so bikin. Oh ini cuma tanda tangan. Kita nak pikir baik. Oh ya sudah ini. Ya. Ternyata ditipu. Tapi mesti ada pengampunan. Jangan balas kata kita bilang. Jangan balas. Jadi kita kena balas. Coba dia angkat tangan. Haleluya. Anda mau seperti itu? Amin. Amin. Nah, Yesus mau bagi hidup kita. Mari menyatu dengan Roh Kudus. Bilang kiri kanan, mau menyatu dengan Roh Kudus. Menyatu dengan firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sementara mencurahkan Roh-Nya. Kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus? Agar gereja bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan mau enggak? Mau enggak? Ada haleluya. Mau menyembah Tuhan. Jadi buka hati, pastikan hati beres, lalu kau nyembah, maka Roh itu turun. Kau nyembah Tuhan. Amin. Ketika engkau menerima Roh Kudus, hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Engkau akan jadi saksi Kristus. Ada haleluya. Penting untuk kita mengalami Roh. Dan biarlah dirimu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kita lihat dalam kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Kita lihat pada ayat yang ke-16. Ini dia. Galatia 5 ayat 16. Coba baca. Baca Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, bukan oleh karunia. Hiduplah oleh roh. Artinya hidup sesuai dengan firman, menyatu dengan firman. Terus maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kamu tidak akan turuti keinginan. Kalau kamu hidup oleh roh. Amin. Ada haleluya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan turuti keinginan. Rahasia terlepas dari keinginan daging adalah hidup oleh roh. Apa artinya? Hidup oleh roh artinya menyatu dengan firman, menyatu dengan Roh Kudus. Jangan cuma di gereja penuh roh. Seharusnya di jalan, di rumah juga penuh roh, dipimpin oleh roh. Jangan cuma di gereja ada penuh roh, di luar rumah dapat takut. Amin. Kalau engkau hidup oleh roh, dampak bukan cuma di gereja, sampai di jalan, sampai di rumah, di pekerjaan itu berdampak. Karena hidup oleh roh. Salah satu hidup oleh roh terlepas dari keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kita lompat pada ayat yang ke-17. Baca Galatia 5. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah, terus karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata. 1. yaitu percabulan, Percabulan. kecemaran, Terus. hawa nafsu, Ini dia. penyembahan berhala, Ini opo-opo. sihir, Terus. perseteruan, Terus. perselisihan, Ini perselisihan. Ini pergerakan daging. Haleluya. Semua ini daging pekerja. Terus. iri hati, Nah, di organisasi mulai ada iri hati. Ini pergerakan daging. Tanda sudah dipimpin oleh roh. Amin. Terus. amarah, Kalau di organisasi mulai dikuasai oleh amarah, bahaya. Marah boleh asal ketika anak itu bikin kesalahan, tapi marah dalam didikan, bukan marah kayak orang Sulawesi Utara kalau marah. Bantar marah. Itu orang Sulawesi Utara kalau marah petaku. Untuk di sini tidak ada. Di Sulawesi Utara ada, di sini tidak ada. Haleluya. Terus, Haleluya. kepentingan diri sendiri, egois. Luar biasa. Terus, percidraan, terus, roh pemecah, ya. kedengkian, Kedengkian adanya enggak? Ada. Apalagi? kemabukan, Mabuk. Oh, enggak apa-apa minum sampai bilang enggak ada apa-apa. Yesaya 5 ayat 11. Celakalah orang yang pagi-pagi mencari minuman keras. Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang diajak meminum dan juga dalam mencampurkan minuman keras. Ini kemabukan. 1 sloki tambah darah, 2 sloki lancar bicara, 3 sloki lupa saudara, 4 sloki tumpah darah, 5 sloki masuk penjara, 6 sloki masuk pusara. Gitu. Sebab itu mari kita berobat sungguh. Haleluya. Haleluya. Terus, pesta pora, pesta pora ini ibadah ulang tahun. Pendeta pulang langsung ke kiri, ke kanan. Nah ini dimulai dengan roh, diakhiri dengan bahaya. Di sini sudah tidak ada toh. Di luar sana ada, sudah tidak ada di sini toh. Jangan lagi ibadah ucapan syukur langsung haleluya. Oh Tuhan, untuk di sini sudah tidak ada. Sobat tobat semua. Amin. Nah ini saudara. Haleluya. Terus dan sebagainya. Terus terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, yang Paulus bikin dulu. bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Ya. ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tidak ada bagian dalam kerajaan. Haleluya. Tidak ada bagian dalam kerajaan. Sebab itu untuk kita terlepas dari semua roh tadi, satu hal yang Tuhan bicara kepada kita apa? Hidup boleh. Roh. Hidup boleh. Roh. Anda mau terlepas? Mau terlepas dari keinginan daging? Mau terlepas dari dusta? Mau terlepas dari judi? Mabuk? Susu pakai? Perkawatan? Bulu-bulu? Haleluya, amin. Suka gosip orang? Baru terlepas. Hidup oleh roh. Amin. Amin. Ada haleluya. Hidup oleh roh. Amin. Haleluya. Cuma roh yang bisa melepaskan. Bagaimana mengalami Roh Kudus? Masuk di kamar, angkat tangan, memuji, menyembah. Haleluya. Minta Roh Kudus penuhi engkau. Tujuan dari Roh Kudus turun atas engkau, dia memberikan engkau kuasa, dia menyertai engkau, dan dia melepaskan engkau dari segala pengaruh-pengaruh dunia. Amin. Ada haleluya. Jangan cuma sampai di bahasa roh. Jangan cuma sampai di karunia. Tetap dendam, iri hati, judi, zina, jalan itu. Tapi kalau dia hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, nah saudara ada itu. Amin. Ada haleluya. Apalagi kalau saya suka katakan, kalau orang hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Saya bilang sama waktu seminar di Gembala-Gembala Maranatha di Tagulanda, oleh pimpinan daerah yang hadir, yang suruh seminar Gembala-Gembala. Kalau orang hidup oleh Roh Kudus, dipimpin oleh roh, buang sampah jangan buang sampah sembarangan. Gak bisa, Tuhan marah itu. Karena sudah dalam roh. Dia jaga tuh hati. Dia jaga tuh hati. Jangan cuma di gereja jaga baik Tuhan. Hantu tuh ini. Loh, kau Maranatha dulu.
Bacalah dalam roh. Bacalah dalam roh. Mas sekarang haleluya. Paling banyak baca satu langkah ceritain orang, angkat telepon. Untuk di sini saja ada sumber tobat sembuh. Amin. Ada haleluya. Ada haleluya. Mau terlepas dari semua roh kedagingan, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Setuju? Jangan cuma sampai bahasa roh, dipimpin oleh roh. Jangan cuma sampai di bahasa roh atau karunia roh, harus sampai dipimpin. Maka orang mengeluarkan karakter Kristus. Karena baca buah roh apa? Kasih, sukacita, damai. Dia hasil dari buah roh. Setuju? Setuju? Nah, coba kita lihat Roma sedikit lagi, saya selesai. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat 5. Ini ketika orang langgar, saksinya ini. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Mereka yang hidup menurut daging, di Galatia 5 tadi ayat yang ke-17 sampai 19. Mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging. memikirkan hal-hal yang dari orang yang hidup menurut daging, yang dia pikir itu kedagingan. Contoh begini, bangun tidur dia lihat istri rambut abongkan, dia lihat cabelis. Dia semua keluar rumah dia lihat Birman so badandan, semua Manado ke mall dia lihat dulu gampang. Nah itu kan, itu daging pekerja. Dulu kita Spanyol, aduh dia lihat istri body kontainer, dia lihat orang lain istri Coca-Cola, haleluya. Nah ini yang bahaya sekali. Untuk di sini sudah ada, so berubah semua. Amin, puji Tuhan, haleluya. Orang yang hidup menurut daging dia pikirkan ke hal-hal yang dari daging. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Mereka yang hidup menurut roh. Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh. memikirkan hal-hal yang dari Roh. Kalau kita hidup oleh roh, apa yang kita pikirkan? Itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu yang kita pikirkan, kasih, sukacita, apalagi damai sejahtera, ada kemurahan, bahkan ada penguasaan. Karena hidup oleh roh, yang dia pikirkan itu. Kalau hidup oleh daging, yang dia pikirkan, kapan kita berdapat tuh ibu sana kah? Kapan kita mau dekat dengan tuh cewek sana kah? Kapan kita mau dekat dengan tuh orang pimpin di sana kah? Yang dia pikirkan perbuatan daging. Karena daging tidak pernah puas dengan daging, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Itu perbuatan daging. Haleluya. Ada haleluya, betul nggak? Ini kita terus. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Karena keinginan daging adalah Maut. sama-sama keinginan daging adalah ini suka. Saya mau tanya anak-anak muda, ini suka. Keinginan daging adalah so itu jangan coba. Kalau belum umur bergaul, jangan bergaul. Nanti bilang jangan gaul, pastor. Pergaulan zaman sekarang, aduh anak muda bahaya. Ini hari orang tanya alkohol apa dia, Anda terima itu cowok langsung dijemput pegang tangan, pulang rumah langsung dapat sun kiri sun kanan. Ya tak? Haleluya. DP besok langsung janjian kemana? Langsung hilang rapat. Bahaya, jadi ada pergaulan yang kudus sekarang susah. Paling banyak kudis. Begitu. Betul-betul anak muda. Betul atau salah anak muda? Saya tanya anak muda, betul atau salah? Dan anak tuh cuma manteran terpon dia motor komplain. Paling dia mesti tahu, dia mau cari tanpa hukum, dia mau sopong. Betul. Betul anak muda. Bukan cuma tanpa mau dia cari, dia malam dia cari tanpa hukum. Bahaya. Yang mulanya pegang-pegang, cuma aku pegang ke jarak sama. Akhirnya tuh tangan mulai ramah sana ramah sini. Bahaya itu anak muda. Saya percaya di sini anak muda jangan begitu kan. Kamu perkemahan, aduh awas kalau pastor bangun beri perkemahan, so tahu tuh rasakan sedap mobil.
Amin. So itu jangan coba. Orang mau bergaul itu kalau dia sudah cukup umur, sudah waktunya untuk mau menikah. Kalau engkau bisa tahan diri, ya. Kalau engkau bisa tahan diri, kau puji Tuhan. Malah tahu kan mampu. Kalau coba dekat sayang, disebut yang dipuji dengan coklat habis. Betul kan anak muda? Mudah-mudahan betul kan? Saya tanya anak muda aja, jangan ibu-ibu sudah betul. Yang anak muda itu saya tanya, betul anak muda? Kalau ibu-ibu langsung tahu pengalaman orang. Betul anak muda? Iya tak? Jadi coba, jangan. Tuhan dah suka. Mau hidup itu indah di mata Tuhan. Kasih hidupmu untuk Tuhan. Mau? Mana anak muda yang memberikan hidupmu kepada Tuhan? Coba angkat tangan. Saya tanya hari ini, ada anak muda sini yang rindu mau melayani? Coba angkat tangan. Yang rindu mau melayani, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan setengah-setengah. Betul-betul ya, ini nasar ini. Ini nasar. Dan anak-anak, saya ingin tanya, yang mau, yang rindu melayani Tuhan. Anak muda dulu, anak muda dulu. Yang rindu melayani Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda mau melayani, betul, suka melayani Tuhan. Bila masih muda,